Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya kalian hari ini, siswa dan siswiku SMK HKTI 2 Purwareja Kelampok, khususnya kelas 10 TKJ 1 sampai kelas 10 TKJ 7. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan senang, dalam keadaan juga bahagia ya. Sebelum kita melanjutkan materi yang akan saya jelaskan pada pagi hari ini, alangkah baiknya saya mengingatkan kembali untuk kalian semua ya, bahwa ketika kalian itu keluar rumah ataupun kalian kemanapun akan pergi, kalian harus menggunakan masker dan tentunya harus selalu sering mencuci tangan, karena kita tidak tahu bahaya apa yang akan kita rasakan setelahnya. Jadi saya harapkan kalian untuk tetap semangat menjaga kesehatan demi kesehatan kalian masing-masing. Dan tentunya kalian harus tetap semangat untuk belajar demi menggapai cita-cita yang sudah kalian inginkan, kalian harapkan ya. Baik, pada pertemuan pada pagi hari ini kita masih belajar secara online. Kita masih belajar dengan istilah PJJ. Pada kesempatan pagi hari ini kita belajar untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Jadi silahkan kalian buka kembali buku catatan kalian. Kalian bisa mencatat, menulis materi yang kiranya buat kalian itu penting, bisa kalian catat di buku catatan agar kalian bisa menyimpan informasi yang saya jelaskan dalam waktu yang lama, biar kalian tidak cepat lupa ya. Baik, pada pertemuan kali ini masih bersama saya, dan pada pagi hari ini kita masuk ke pertemuan yang keberapa? Ya, ini merupakan pertemuan kita yang ke-7 dengan materi yang insya Allah baru. Jadi materi yang sebelumnya saya anggap sudah selesai. Pertemuan pada pagi hari ini kita masih membahas seputar teks, dan teks kali ini masuk ke materi yang baru, yaitu dengan materi apa kiranya kalian sudah tahu sebelumnya? Ya, kita masuk ke materi yang kita namakan sebagai teks anekdot. Itu mungkin ada beberapa di antara kalian yang sudah pernah mendengar istilah anekdot. Nah, ada juga yang belum. Baik yang sudah pernah mendengar ataupun yang belum pernah mendengar sama sekali, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Makanya saya harapkan kalian untuk menyimak informasi video dari saya dari awal sampai akhir, supaya kalian itu bisa memahami informasinya secara keseluruhan. Materi ini saya yang menyampaikan sendiri dan saya yang menyusunnya, yaitu Bu Deni Dwi Yulihas Tuti. Jadi masih bersama saya dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya,
Adapun KD untuk pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu 3.5 dengan bunyi informasinya adalah menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Jadi kita masuk ke awal informasi teks anekdot, yaitu kita menganalisis tentang teks anekdot terlebih dahulu dengan adanya makna tersirat yang ada di dalam teks anekdot tersebut, ya. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yaitu setelah kalian belajar tentang teks anekdot, diharapkan nanti kalian mampu untuk menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Ya, semoga kalian nanti bisa memahami informasi yang saya jelaskan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, saya harapkan kalian semuanya menyimak informasi yang saya sampaikan dan saya jelaskan dari awal sampai akhir supaya tidak terpotong sedikit pun, agar nanti kalian bisa memahaminya informasi yang saya sampaikan ini. Seperti itu. Adapun di sini peta konsep teks anekdot yang berkaitan dengan KD 3.5 yaitu menganalisis teks anekdot dari makna tersirat. Ada 6 peta konsep yang kiranya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, yaitu 1. Ada pengertian teks anekdot. Yang kedua, ada fungsi dan tujuan teks anekdot. Yang ketiga, yaitu ciri-ciri teks anekdot. Yang keempat, ada jenis-jenis teks anekdot. Kemudian yang kelima, ada pokok-pokok teks anekdot. Kemudian yang keenam yaitu identifikasi, kritik, dan penyebab kelucuan dalam teks anekdot. Jadi ada 6 informasi yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi saya harapkan kalian tetap berada di depan alat bantu kalian, yaitu HP bisa, kemudian yang memiliki laptop, ya kalian tetap berada di depan media atau alat bantu kalian dalam belajar PJJ Bahasa Indonesia supaya kalian mengerti semua informasinya. Saya bahas satu persatunya dari peta konsep yang sudah saya sampaikan tadi di depan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan pengertian teks anekdot. Silahkan kalian lihat, silahkan kalian baca informasinya bahwa di situ ada kalimat yang berbunyi, teks anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu, mengesankan, yang mengangkat cerita tentang orang-orang penting. Di sini siapa orang-orang penting itu? Yaitu menyangkut bisa tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Ini namanya adalah teks anekdot. Jadi ada unsur lucunya, kemudian ceritanya singkat, dan di situ menyinggung orang penting, kemudian orang terkenal juga bisa kejadiannya itu sebenarnya, dan maksudnya juga bersifat
kritikan atau bisa juga sindiran. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara kasar dan menyakiti. Hal inilah yang membedakannya dengan humor. Humor memiliki tujuan menghibur. Teks anekdot biasanya bertopik tentang pelayanan publik, bisa juga politik, bisa juga lingkungan dan sosial. Ini ya, jadi beda antara teks anekdot maupun teks humor, walaupun di situ menyinggung cerita yang lucu. Akan tetapi dari dua teks itu sebenarnya terdapat perbedaan. Paham ya? Nah, berikutnya perhatikan contoh teks berikut. Nanti ada beberapa contoh teks ya yang saya tampilkan untuk kalian. Kurang lebih ya di situ saya menunjukkan hanya 2 teks saja. Silahkan nanti kalian lihat, bisa kalian juga baca secara cepat. Ada 2 judul teks yang saya tunjukkan untuk kalian. Yang pertama ada teks dengan judul Kursi yang Membuat Lupa, di mana di situ ada informasinya. Bisa kalian lihat, bisa kalian baca. Yang mana bunyinya di situ adalah, di suatu siang ada 2 bocah yang tengah bercanda di bawah pohon rindang. Namanya ada Bagus sama Anton. Mereka itu saling bercakap-cakap. Nah, kira-kira teks tersebut yang judulnya adalah Kursi yang Membuat Lupa, menurut kalian dengan kita hubungkan pengertian teks anekdot tadi di awal, teks ini menurut kalian masuk kategorinya apa? Apakah teks anekdot atau teks humor? Ada yang tahu? Oh, ada. Baik. Kita buka, kita bahas bersama ya. Teks yang berjudul Kursi yang Membuat Lupa ini lebih tepatnya masuk ke dalam teks apa? Ya, sudah saya buka, sudah saya tunjukkan. Di sini masuk kategorinya adalah teks anekdot. Kenapa? Karena di situ ada sisi lucunya, betul. Kemudian di situ ada sisi mengkritiknya, iya betul. Kemudian di situ ada informasi seputar apa? Adanya informasi tentang beberapa tokoh yang disinggung juga, iya betul. Jadi, apa yang sudah kalian lihat, apa yang sudah kalian baca, ini memang benar. Judul teks Kursi yang Membuat Lupa masuk ke dalam kategori teks anekdot. Seperti itu, ya. Nah, di mana sindirannya, di mana sisi lucunya, di situ sudah ada, ya. Nih, di sini ada jawaban meski lucu tapi jawabanmu salah. Kemudian jawabannya di situ adalah kursi DPR. Nah, sampai di sini itu menyinggung seputar banyak caleg. Nah, di sini kan merupakan tokoh masyarakat yang berhubungan dengan sebuah informasi dalam teks anekdot. Bisa dimengerti ya? Ya. Yang selanjutnya, nah, masih silahkan kalian perhatikan contoh teks berikut. Saya tunjukkan satu teks lagi di situ. Nah, judulnya di situ sebenarnya adalah burung beo. Ya, tapi tidak saya munculkan. Jadi ada percakapan juga antara pembeli dengan Jono namanya, dan juga ada burung beo yang sebagai bagian dari transaksi percakapan antara pembeli dengan Jono.
Silahkan bisa kalian lihat, silahkan juga bisa kalian baca. Kira-kira teks yang saya tampilkan itu masuk kategori teks apa? Apakah teks humor atau teks anekdot? Sudah kalian lihat? Ada dua bagian ya di sini ya. Ini yang kedua. Kalau yang tadi yang pertama. Nah, semuanya itu bisa kalian lihat, bisa kalian baca. Kira-kira jawabannya apa? Teks anekdotkah atau teks humor? Ketika kalian sudah bisa membaca secara cepat dan menemukan informasi atau poin pentingnya. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah teks humor. Karena di situ hanya bersifat lucu, tapi tidak ada informasi yang mengkritik ataupun menyindir. Bisa dimengerti ya? Lanjut. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu fungsi dan tujuan teks anekdot. Yang pertama dulu kita bahas ada fungsi teks anekdot. Teks anekdot tidak hanya sekadar teks biasa, lebih dari itu. Ada banyak fungsi dan kegunaan teks anekdot. Selain berfungsi untuk menghibur pembaca, teks anekdot juga bisa menjadi sarana mengkritik suatu fenomena, sekaligus mencari solusi. Di samping mendapatkan hiburan berupa cerita lucu, ide-ide baru juga akan muncul dari pembaca. Inilah fungsi teks anekdot. Paham ya? Yang selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan teks anekdot. Ada beberapa tujuan teks anekdot yang saya tampilkan untuk kalian di situ, bahwa teks anekdot itu lucu dan mengkritis atau berupa kritikan. Memiliki beberapa tujuan. Ada 5 tujuan teks anekdot yang saya munculkan untuk kalian. Yang pertama, yaitu menghibur pembaca dengan cerita lucu. Yang kedua, membuat pembaca tertawa. Yang ketiga, menggambarkan tokoh secara singkat. Kemudian yang keempat, mengkritisi fenomena masyarakat. Nah, fenomena masyarakat di sini itu tadi bisa bersifat politik, kemudian sosial, dan lainnya yang sudah saya sampaikan di awal. Jadi fenomena masyarakat itu banyak sekali bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat teks anekdot. Kemudian yang kelima, tujuannya adalah mencari solusi dan inovasi dari pembaca. Ada 5 tujuan teks anekdot. Silahkan kalian lihat, silahkan kalian baca. Tentunya ini adalah hal yang mudah untuk kalian ingat sebagai bagian dari tujuan teks anekdot. Kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang ciri-ciri teks anekdot. Jadi setelah kalian mengetahui pengertian dari teks anekdot juga memiliki ciri-ciri yang dapat berguna sebagai pembeda dari teks-teks lainnya. Ciri-ciri tersebut dapat kalian lihat sebagai berikut. Yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Jadi artinya di sini teks anekdot itu berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Kemudian yang kedua, itu bersifat menggelitik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada.
Nah, yang ketiga, cirinya adalah bersifat menyindir. Artinya dalam teks anekdot terkadang menyindir sebagian kelompok. Ini ciri teks anekdot yang pertama. Kemudian yang keempat, kelima, dan seterusnya. Bisa kalian lihat juga. Silahkan kalian pahami dan lihat dari sekarang ya. Yang keempat, cirinya adalah menceritakan orang penting, seperti pejabat ataupun tokoh terkenal, tetapi bisa juga menceritakan orang biasa. Kemudian ciri yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Ini. Yang keenam, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Kemudian ciri teks yang ketujuh, menceritakan tentang karakter hewan dan manusia, sering terhubung secara umum dan realistis. Ini adalah 7 ciri-ciri teks anekdot. Yang terpenting di situ adalah kalian sebagai bahan pengingat bahwa teks anekdot itu bersifat humor atau lelucon, tetapi berbeda dengan teks humor yang sudah saya sampaikan di awal. Paham ya? Kita masuk ke poin yang keempat. Kita akan belajar tentang jenis-jenis teks anekdot. Ada beberapa informasi tentang jenis-jenis teks anekdot. Jadi silahkan kalian lihat, silahkan kalian baca dan pahami. Jadi saya ingatkan kembali agar kalian paham informasi saya dari awal sampai akhir. Silahkan kalian simak video saya dari awal sampai akhir. Bisa dimengerti ya? Baik, kita masuk ke informasi yang tadi saya lanjutkan. Ada jenis-jenis teks anekdot. Yang pertama, menurut Luxembourg dan kawan-kawan tahun 1984 pada halaman 160 menyatakan bahwa jenis-jenis teks anekdot itu sebagai berikut. Ada artikel, kemudian yang kedua ada cerpen, yang ketiga ada teks dialog. Ini adalah jenis-jenis teks anekdot. Paham ya? Nah, yang kedua, ada jenis-jenis teks anekdot berdasarkan sifat peristiwa. Itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada anekdot non-fiksi, yang kedua ada anekdot fiksi. Nih, ada 2 jenis. Kalau anekdot non-fiksi, ini adalah anekdot yang menceritakan kejadian atau peristiwa sebenarnya dengan tokoh dan latar belakang sebenarnya. Sedangkan anekdot fiksi itu adalah anekdot yang menceritakan kisah fiksi. Fiksi itu ya sama saja dengan khayal. Anekdot ini menggunakan tokoh rekaan atau latar rekaan. Bisa dimengerti ya? Ada 2 jenis teks anekdot. Selanjutnya, yang jenis ketiga itu teks anekdot berdasarkan tokoh. Dibagi menjadi 3 jenis. Silahkan kalian lihat. Ada anekdot tokoh terkenal. Ini yang pertama. Yang kedua, ada anekdot sufi. Kemudian yang ketiga, ada anekdot binatang. Ini adalah 3 jenis teks anekdot berdasarkan tokoh. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis anekdot berdasarkan tujuan. Ini yang jenis keempat. Dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada anekdot kritik. Artinya adalah
teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Ya, di sini ya, sifat dari anekdot kritik. Kemudian anekdot nasihat, tulisannya nasihat ya, bertujuan untuk menasihati. Kemudian dalam anekdot ini terkandung nilai-nilai kehidupan. Kemudian yang ketiga, ada anekdot hiburan. Anekdot hiburan bertujuan untuk menghibur pembaca atau orang lain. Ini adalah jenis-jenis anekdot yang keempat. Selanjutnya, setelah kalian mengenal ada jenis-jenis teks anekdot, kita masuk ke submateri yang kelima. Kita akan belajar tentang pokok-pokok teks anekdot. Kalian telah memahami pengertian, tujuan, dan fungsi, serta ciri-ciri dan jenis-jenis teks anekdot. Sekarang kalian akan belajar menemukan pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Nah, berikut cara cepat menemukan pokok-pokok isi teks anekdot. Antara lain, silahkan kalian lihat bersama. Yang pertama, menemukan pokok-pokok isi teks anekdot itu bisa dengan cara membaca teks anekdot dengan saksama. Kemudian, kalian yang kedua bisa mengidentifikasi pokok-pokok isi teks anekdot dengan cermat. Nah, langkah yang selanjutnya atau cara yang selanjutnya yaitu dengan mencatat pokok-pokok isi dalam teks anekdot. Ini ada 3 cara cepat dalam menemukan pokok-pokok isi teks anekdot. Bisa dimengerti ya? Jadi dibaca dulu, kemudian diidentifikasi pokok-pokoknya. Setelah itu kalian catat. Pokok-pokok isi teks anekdot itu bisa berupa gagasan utamanya atau gagasan pokok. Di materi yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Silahkan kalian buka kembali informasinya. Yang keenam, kita akan belajar untuk mengidentifikasi kritik dan penyebab kelucuan dalam teks anekdot. Anekdot adalah sebuah cerita yang mengandung makna tersirat. Makna tersirat dalam anekdot dapat diketahui setelah kalian membaca secara keseluruhan cerita. Jadi teksnya itu dibaca seluruhnya supaya kalian bisa menemukan makna tersirat. Sedangkan makna tersurat dalam suatu anekdot itu dapat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat. Adapun cara mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot itu sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks anekdot dengan saksama. Jadi kembali lagi, ketika ada teks itu yang pertama harus kita lakukan adalah membaca teksnya terlebih dahulu. Sedangkan yang kedua yaitu menganalisis pesan, kritik, ataupun nasihat dengan menilai tindakan ataupun dialog yang disampaikan oleh tokohnya, tokoh yang ada dalam teks tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun nasihat dari cerita. Bisa dimengerti ya? Jadi itu adalah cara untuk mengidentifikasi makna tersirat dalam teks anekdot. Selanjutnya, makna tersirat dalam teks anekdot
disampaikan dalam cerita humor. Artinya, dalam teks anekdot terdapat faktor humor tentu. Karena apa? Karena yang namanya teks anekdot itu tadi adalah sifatnya lucu. Ini. Jadi, dalam teks anekdot terdapat faktor humor yang menjadi faktor kelucuan dalam cerita. Paham ya? Kalian dapat mengidentifikasi faktor kelucuan dalam cerita anekdot dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, seperti halnya tadi pada saat kalian menemukan cara cepat untuk mengidentifikasi, jadi di sini juga ada langkah-langkah dalam mengidentifikasi, tidak jauh berbeda ya. Yang pertama yaitu membaca teks anekdot. Kembali lagi dengan sama, biar kalian itu paham isinya. Yang kedua, menganalisis peristiwa janggal yang dialami tokoh, baik melalui tindakan tokoh maupun dialog tokoh. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpulkan faktor penyebab kelucuan pada teks anekdot tersebut. Jadi langkahnya yang pertama adalah membaca, menganalisis, yang ketiga yaitu menyimpulkan. Ini langkah-langkah dalam mengidentifikasi faktor kelucuan dalam cerita teks anekdot. Paham ya? Baik, itu tadi penjelasan saya berkaitan dengan materi teks anekdot. Demikianlah tadi penjelasan materi dari saya. Apabila di antara kalian masih ada yang belum bisa dan mampu memahami informasi tentang menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat, silahkan kalian buka kembali materi yang sudah saya jelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian baca serta pahami kembali secara berulang-ulang agar paham seutuhnya. Jadi saya harapkan ketika kalian itu mendapatkan informasi baik lisan ataupun tulis, ya silahkan kalian dengarkan dari awal sampai akhir. Karena ini berupa tayangan, jadi kalian simak videonya dari awal sampai akhir. Jangan sampai terpotong sedikit pun. Paham ya? Ya. Baiklah anak-anakku, siswa dan siswi kelas 10 TKJ 1 sampai 7 SMK HKTI 2 Purwareja Kelompok. Selanjutnya, setelah kalian menyimak serta memahami informasi penjelasan materi tentang menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat, untuk lebih mendalaminya lagi, ada kuis yang harus kalian kerjakan dan jawab dengan benar. Jadi, silahkan kalian buka link yang sudah saya share di pengumuman untuk mengerjakan kuisnya. Masih seperti biasa, kalian mendengarkan kemudian nanti mengerjakan kuisnya. Jangan sampai terlewatkan informasi materinya, informasi penjelasan dari saya, dan juga jangan sampai terlewatkan kalian dalam mengerjakan kuisnya supaya mendapatkan hasil yang memuaskan serta maksimal. Ada sebuah pepatah bijak mengatakan di sini, jadi sebagai renungan buat kalian semuanya ya, agar kalian itu semangat dalam belajarnya. Bunyinya seperti ini. Pendidikan adalah tiket ke masa depan.
hari esok dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Jadi ketika kalian ingin maju, silahkan segala sesuatunya persiapkan dari sekarang. Atau lebih baik itu dari sebelumnya, dari waktu yang lalu. Bisa dimengerti ya? Ya. Mungkin itu saja penjelasan materi untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang belum sesuai, saya mohon maaf, dan kita lanjutkan lagi pertemuan kita di waktu yang akan datang dengan materi yang lain, dengan subbab yang lain. Seperti itu ya. Mungkin itu saja, saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.